Oke guys, jadi kalian balik lagi bersama aku di channel aku Saleh Curik. Di sini aku bakal coba ceritain dari awal sampai akhirnya tentang prank jadi gembel yang kemarin. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, wah kenapa nih sampai masuk kantor polisi, sampai buat masalah, sampai masuk berita juga. Di video yang part 2 ini aku bakal jelasin dan aku bakal tunjukin semuanya dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya kita intro dulu. Hai guys, kalian balik lagi bersama aku di channel aku Saleh Curik. Anjay. Anjit banget. Jadi ini aku masih di daerah Merdeka kalau nggak salah. Aku jalan kaki sendirian. Ini di mobil ada Bang Vi sama si Sanju, kameramen aku guys. Jadi tim aku tuh cuma ada dua, bertiga sama aku. Di sini aku jalan. Kalian bisa lihat sendiri di situ orang-orang tuh aneh guys ngeliat aku. Kenapa aneh? Ya mungkin karena emang belum pernah ada yang kayak aku gitu. Maksudnya gembel bawa karung gitu ya kan. Ini aku bener-bener pakai baju putih yang udah aku sobek-sobekin. Pokoknya bener-bener compang-camping banget lah di sini. Nah di sini asal kalian tahu juga tujuan aku itu emang bener-bener murni. Aku bakal cari orang yang peduli dan aku bakal kasih sesuatu buat mereka, entah itu uang atau apapun itu kan ya. Di sini aku sempat stop juga di depan Hotel Diamond. Kenapa aku stop? Karena di situ aku briefing dulu nih. Aku ngasih tahu ke Bang VI kayak, "Bang, nanti kalau misalkan udah ada targetnya yang kita dapat, udah asal kasih uang, udah kayaknya nggak perlu ditunjukin gitu mukanya nih segala macam." Karena tujuan aku berbagi di sini bukan untuk dilihat, wah ini Saleh Curik berbagi. Enggak, sama sekali aku nggak kayak gitu guys. Cuman ya sosial eksperimen doang. Nah ini banyak juga yang kayak ngeliatin aku gitu kan di jalanan tuh. Tapi menurut kalian aku di situ udah bener-bener kayak gembel ya sih? Ya Allah ya Allah. Orang-orang tuh mungkin ada yang berpikir aneh, ada yang takut juga. Ya bayangin aja ini malam-malam aku jalan sendirian. Orang-orang tuh cuman ngeliatin doang. Nah jadi di sini aku masih jalan karena belum dapat target. Tapi di sini kalau nggak salah aku sempet dikasih ST sama Gojek. Aku udah minta tolong ke Bang VI buat stopin Gojek itu, tapi Bang VI-nya mungkin gimana ya? Dia nggak dengar atau gimana. Pokoknya di sini aku udah dapat ST nih. Aku bener-bener nggak nyangka, weh. Ternyata kayak gini rasanya kita lagi susah dikasih orang meskipun cuma ST. Tapi emang seneng banget. Awalnya aku pengen stopin tuh si Gojeknya, pengen aku kasih sesuatu gitu kan ya. Cuman ya karena nggak berhasil, akhirnya aku jalan lagi nih. Aku jalan lagi sendirian, bener-bener kayak orang gembel. Di sini aku pakai komunikasinya tuh pakai telepon, weh. Nah di sini aku jalan aja. Pokoknya ya aku tuh nggak pengen kayak kayak orang bener-bener gila kayak minta tolong lah atau mungkin ngemis. Ini sorry kalau misalkan batuk-batuk karena aku emang lagi sakit, weh, lagi nggak enak badan. Nah akhirnya aku stop di samping warung mie ayam yang di depannya PHD kalau nggak salah. Nah di sini aku pengen targetin dia, woi. Aku pengen coba si bapak-bapak yang jual mie ayam itu atau mungkin pembelinya. Tapi mereka biasa aja karena emang di daerah sana itu lumayan banyak gitu. Lumayan banyak kayak pengemisnya juga. Nah akhirnya aku duduk di situ nyantai dulu, terus aku ngomong kayak jangan lupa di like, comment, subscribe gitulah pokoknya ya. Guys, aku ingatkan sekali lagi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sumpah aku jalan jauh banget aja, lambung ujung ke ujung, ya Allah. Tadi alhamdulillah ada yang ngasih aku teh, cuman aku lupa platnya berapa. Tadi Bang Pi aku suruh stopin tapi dia nggak ngeh. Karena tadi yang berbuat baik ke aku itu Gojek, sekarang aku bakal cari Gojek juga. Kita akan lihat gimana reaksi mereka ya. Tapi di sini nggak ada kayaknya Gojek, boy. Ya karena menurut aku di situ targetnya kurang pas, dan karena yang ngasih aku itu Gojek, aku berinisiatif untuk nyari Gojek juga buat aku bantuin gitu kan ya. Maksudnya tuh karena yang tadi ngasih aku Gojek, aku bakal cari Gojek juga. Nah terus lanjut lagi nih aku jalan lagi. Ini masih sekitaran Lambung. Aku cuma bolak-balik doang. Di situ tuh orang tuh bener-bener heran, weh. Orang itu bener-bener heran kayak semuanya tuh merhatiin aku, semuanya ngeliatin aku, tapi cuma ngeliatin doang gitu. Ini ada juga satu cowok, dia tuh ngeliatin aku tuh dari atas sampai ke bawah. Mungkin yang ada di pikiran dia, lah ini gembel kakinya putih banget anjir gitu kali ya. Di sini juga ada cewek juga, dia sempat ngeliatin aku juga tapi pergi. Banyak sebagian yang kaget, mungkin karena dia takut apa gimana, aku juga nggak ngerti sih. Nah
Terus jalan lah lagi ini aku. Ini masih jauh Ini aku masih beberapa menit, maksudnya beberapa jam sampai aku stop di tempat nasi goreng yang akhirnya aku ditangkap sama ambulan. Nah di sini kalian bisa lihat juga kan di daerah Lampung itu banyak banget nih kayak pengamen, tukang parkir, banyak banget. Dan di sini aku ngerasain apa yang mereka rasain, rasanya diliatin orang. Ini kan ibarat kata ya, namanya pengamen, pengemis, segala macem. Yang mereka butuhkan itu perhatian dari orang-orang yang ngelihat mereka gitu. Jangan cuma diliatin doang. Itu. Jadi di sini aku benar-benar ngerasain, sumpah aku benar-benar ngerasain. Tapi kalau misalkan kemarin ada yang beritakan bilang kayak gini, seorang remaja sengaja berpura-pura menjadi korban kecelakaan agar diselamatkan oleh relawan lah segala macem. Itu benar-benar salah, beritanya benar-benar salah, sumpah. Nah di sini tujuan aku pengen klarifikasi sih. Aku bakal ngejelasin ke kalian. Sedikit pun aku nggak ada yang namanya minta tolong atau mungkin ngemis-ngemis keluarga atau mungkin mencuri seperti yang ada berita-berita yang lagi rame di Samarinda itu nggak ada, Aku cuma jalan biasa doang. Aku nggak ngegangguin orang. Oke, lanjut cerita nih. Yaudah nih aku jalan lagi. Pokoknya aku cuma jalan doang. Di sini aku baru dapat satu orang yang peduli sama aku, yaitu Gojek. Tapi emang sih rata-rata Gojek di seluruh Indonesia, entah kenapa mereka itu hati nurani mereka itu lebih besar daripada orang-orang lain menurut aku ya. Karena jujur dulu aku juga pernah jadi Gojek, Terus aku jalan lagi dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri di sini aku udah sampai di depan lokasi. Jadi di sini tuh aku udah ngobrol-ngobrol sama Bang Via sama tim aku. Aku bilang kayak, ini kalau misalkan aku jalan doang kayaknya nggak ada yang peduli ya. Kita lihat gimana kalau misalkan aku kayak duduk atau terbaring lemas di pinggir jalan, gimana reaksi orang. Kalian bisa lihat di sendiri di situ ada yang pakai topi merah duduk di atas motor warna biru. Ya kalian bisa lihat ya. Ya aku jalan nih lurus tapi sambil oleng-oleng nih, kalian bisa lihat. Akhirnya aku jatuh dar. Nah di situ tuh aku sengaja karena di situ ada penjual nasi goreng, ada perempuan juga, ada bapak-bapak juga. Lumayan rame lah di situ kan ya. Kalian tahu apa? Pengamen yang ngeliatin aku jatuh seketika tuh langsung diam, langsung kenapa nih? Terus bapak-bapak yang pakai topi merah tuh ngeliatin aku juga, loh kenapa ini terbaring lemas gitu kan ya. Nah ini mulai rame orang-orang ngeliatin aku. Kenapa nih ya kan ya? Ada perempuan juga. Ini yang pakai jilbab coklat itu yang ngasih aku makanan. Ini anaknya penjual nasi goreng. Nah salahnya adalah di sini bapak-bapak yang pakai topi merah ini, dia langsung lapor. Sebenarnya sih nggak salah, dia nggak salah. Cuman salahnya dia nggak mastiin dulu. Dia langsung ngelaporin, oh ini ada kejadian gini. Tapi dia nggak mastiin dulu, ini aku mati atau apa, dia nggak mastiin dulu. Dia asal nelpon aja nih. Dia langsung asal telepon aja. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau nggak salah, sehabis dia telepon ini, tim aku ngasih tahu, bang, itu ada yang nelpon bang. Kayaknya dia nelpon polisi atau ambulan atau apa gitu kan ya. Karena memang niat aku bukan untuk nipuin orang, aku bangun nih, duduk nih aku di situ. Bosannya biar orang-orang ini tahu aku tuh sebenarnya tuh masih sadar gitu kan ya. Kalian bisa lihat sendiri sebentar lagi aku bangun nih. Nah, tuh aku benar-benar bangun. Salahnya si topi yang warna merah ini dia nggak nginfoin lagi. Dia cuma ngasih tahu doang ini ada orang terbaring lemas, tapi dia nggak ngeinfoin berita berikutnya. Nah, dia langsung pergi. Itu salahnya dia di situ, dia langsung pergi. Dia pikir aku ini mungkin apa ya? Kena virus apa gitu kali ya. Aku juga gak ngerti guys. Nah tapi jujur itu niatnya dia baik. Aku tahu niat dia baik. Niat dia baik banget. Dia pasti peduli gitu kan ya. Dia pengen nolongin aku di situ. Cuman mungkin miskomunikasi doang, salah gitu kan ya. Terus habis dia telepon, di situ aku masih benar-benar lemes banget. Kelihatan mukanya abang. Waktu aku jatuh kelihatan nggak? Kelihatan. Gak lama aku dikasih nasi goreng nih sama penjual nasi goreng itu sendiri. Aku dikasih nasi, mau makan kadek, mau makan gitu. Ya karena emang target aku dia, ya udah aku bilang iya pak, saya lapar, saya mau belum makan. Aku bilang gitu. Akhirnya aku dikasih nasi goreng sama es teh dari penjual nasi goreng itu. Tapi kalian percaya atau enggak, bapak-bapak yang ngelaporin aku itu udah hilang. Dia udah pergi, dia udah gak ada di situ. Sumpah dia udah gak ada 15 menit setelah bapak-bapak ngasih aku nasi goreng, datang nih ambulan. Gimana gak panik, bayangin. 2 ya targetnya. Guys, apa dapat 2 nasi gorengnya? 1. Bang Pai, Ya? bisa pindah nggak?
kemana nih? Pindah ke depan nasi goreng ini. Tempat tadi. Yang tempat tadi kah? Jalan. Yang tempat tadi kah? Ah, Yang tempat tadi kah? pas depan nasi goreng di tengah. Enggak. Bisa nggak? Tar. Aku maju nih. Ada ambulan sebut-sebut. Tim aku pikir, wah ini ambulan siapa nih? Terus tapi aku emang udah ada firasat di situ. Aku bilang kayak ini ambulan buat jemput aku nih. Pokoknya kameranya fokus ya. Kalian bisa dengar sendiri di sini aku bilang ke tim aku kayak fokus. Apapun yang terjadi fokus. Karena apapun resikonya aku udah siap gitu. Kameramu nyalakan dulu. Ya udah. Kayaknya dia mau angkat aku deh. Fokus ya kameranya. Ya. Oh, ngangkat dia. Aduh, diangkat, cu. Diangkut, cu. Fokus kamera fokus. Hah? Fokus. Bang Pi. Oh, diangkut, cu. Abang diangkut, guys. Orang tadi mana, Bang Pi? Bapaknya mana? Ribet sini. Iya, anjir. Ribet sini. Aduh. Misi pakai motor anjir nggak kelihatan lagi. Aduh. Wah, cu, diangkut cu. Wah, rame lagi. Nah, nggak apa-apa diangkat aja. Biarkan aja nanti kita jemput sana, Pak. Kita ikut ya, Bang. Anjing macet, cu. Nggak kelihatan lagi. Bang Pi, semuanya keluar ya. Ya. Bang Pi keluar Bang Pi. Ya. Sampai akhirnya ambulannya datang. Waktu ambulan itu datang, mereka turun dari ambulan dari pihak-pihak relawan ini sendiri. Ya mereka baik, mereka tuh maksudnya kayak menangani aku gitu kan. Ini kenapa? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Kami cuma mau meriksa doang gitu kan. Kami cuma mau meriksa doang. Sampai akhirnya rame banget di pinggir jalan. Gila rame banget. Aku udah berpikir, waduh bakal dipukulin nih aku ya kan ya. Terus ada salah satu mungkin koordinator mereka, aku bisikin. Karena kalian percaya nggak guys? Kalau misalkan mereka belum stop atau mungkin mereka baru stop, terus aku teriak, oh ini cuman prank. Udahlah, aku langsung dipukulin di situ. Percaya deh sama aku. Cuman karena emang aku udah tahu resikonya, ya udah nih aku diam dulu sampai mereka nanganin aku, baru aku bisikin pelan-pelan, bang, sebenarnya saya lagi buat konten. Wow, udah di situ langsung, oh kamu ini anjet, pokoknya semua bahasa semuanya pokoknya keluar di situ. Ya wajar guys, wajar orang emosi. Masalahnya mereka pikir itu benar-benar kecelakaan dan situasi genting. Makanya sampai ada orang-orang bilang, wah ini merepotkan relawan, ini bikin repot orang banyak, bikin resah masyarakat. Emang bener. Cuman salahnya adalah mereka nggak ngasih aku space buat ngomong. Padahal aku bisa ngejelasin di situ apa yang terjadi. Aku bisa tanggung jawab. Aku bahkan jelasin di situ, iya bang, saya yang tanggung jawab. Tapi mungkin karena udah kepancing emosi, mereka nggak dengerin aku lagi. Nah sebenarnya di sini masih ada video-video yang kayak aku diginiin, tapi aku udah
emang murni dari hati aku nggak pengen ngejelekin sebelah pihak atau mungkin menjatuhkan orang lain, aku nggak pengen. Intinya aku di sini dibawa pakai ambulan, dibawa ke posko mereka buat dimintain keterangan. Ya udah di situ aku jujur nih, aku ngaku apa yang aku lakuin, tujuan aku buat apa. Cuman ya gimana ya guys ya, mungkin orang-orang udah kepancing emosi dan ngeliatin aku, mungkin dia pikir aku nih anak-anak bocah ingusan kali yang buat konten tuh nggak mikir-mikir dulu gitu, yang nggak bisa bertanggung jawab. Mungkin mereka pikirnya kayak gitu, jadi mereka emosi. Pokoknya udahlah, pokoknya di sini aku juga masih diinterogasi. Di sini aku nggak bakal nyebutin nama mereka atau apapun yang mereka sebutin, tapi kalian bisa nilai sendiri dari video ini. Oke, sampai akhirnya aku dibawa ke kantor polisi. Tapi waktu di kantor polisi itu aku sengaja nggak ngevideoin karena aku nggak mau kejadiannya makin panjang. Aku dibawa ke kantor polisi, tapi polisi bilang ini nggak ada tindak pidananya. Jadi ini meskipun dipermasalahin, dia nggak bakal bisa ditangkap. Kata polisinya kayak gitu. Karena emang niat dia baik, cuman mungkin caranya dia yang salah. Ya udah nih, aku dibawa kantor polisi, kalau nggak salah sampai 2 kantor polisi yang didatengin. Tapi mereka nggak ada yang mau ngangkat kasus aku guys. Dan pihak keluarga aku juga datang buat minta pertanggungjawaban mereka apa yang mereka lakuin. Sampai akhirnya mereka sendiri yang bilang ya udah kita selesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Dan akhirnya selesailah konten prank jadi gembel ini. Yang penting menurut aku target prank aku yang ngasih aku nasi goreng sama ngasih aku ST itu udah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Itu doang sih. Pelajaran yang perlu kalian ambil dari sini, berpikirlah 10 langkah ke depan jika ingin melakukan sesuatu. Itu doang sih. Oke, thank you ya buat semua warga Samarinda. Kalian semua yang terbaik. Assalamualaikum. Hai guys, jadi kalian balik lagi bersama aku di channel aku Saleh Curik. Ini aku lagi ada di dalam ambulan. Ini tadi aku diperiksa karena ini kaki aku luka-luka. Ini pokoknya keren banget. Alhamdulillah hari ini, cuman meskipun ada miskomunikasi. Tapi dari pihak relawan tadi meriksa aku karena aku ada luka-luka nih guys. Tapi ini semuanya baik-baik aja, semuanya udah diurus. Dan alhamdulillahnya target prank kita mendapatkan sedikit keberkahan dari kita guys. Dan sekali lagi aku apresiasi banget buat relawan Samarinda, khususnya warga Samarinda, banyak banget yang peduli. Kalian bisa lihat sendiri tadi ada yang ngasih aku ST, ada yang ngasih aku nasi goreng dan segala macamnya. Pokoknya thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Kalian jangan lupa tulisin di kolom komentar menurut kalian ini keren atau enggak nih. Ini Saleh Curik bos. Ya udah, anjay. Bye bye.